Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat pagi Ibu Apoteker Anis Puji Rahayu MSI selaku dosen pengampu mata kuliah mikrobiologi. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai penyakit difteri. Nah, kalian semua udah pada tahu nggak sih penyakit difteri itu apa? Gejalanya seperti apa? Terus juga faktor risikonya seperti apa? Nah, kalau kalian semua kepo, maka tonton terus videonya ya. Nah, sebelum kita ke topik pembahasan, kayaknya nggak klop banget gak sih kalau kita kenalan? Maka dari itu, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok kami. Nah, yang pertama di sini ada Nurul Aulia, yang kedua ada Nurul Hayati, yang ketiga ada Pina Mailani Putri, yang keempat ada Putri Rahmawati, yang kelima ada Yasmin Fadila, yang keenam ada Yulianti, yang ketujuh ada Yuniar, yang kedelapan ada Zalfa, yang kesembilan ada Fiudita, dan yang ke-10 ada Syifa. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita simak pembahasan mengenai penyakit yang disebabkan oleh difteri. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu penyakit difteri? Nah, penyakit difteri ini penyakit yang menyerang saluran pernapasan atas dan juga menular loh. Lalu, difteri itu disebabkan oleh apa sih? Difteri itu disebabkan oleh Corynebacterium diphtheriae. Difteri ini dapat menyerang pada anak kecil, orang dewasa, dan juga lansia. Menurut patofisiologinya, difteri ini memiliki ciri khas, yaitu dengan munculnya pseudomembran atau membran palsu di dalam mulut penderita. Pseudomembran itu apa sih? Pseudomembran itu adalah lapisan tipis berwarna putih keabu-abuan yang timbul terutama di daerah mukosa hidung, mulut, dan sampai tenggorokan. Corynebacterium diphtheriae atau CD ini berserang di dalam tubuh, tenggorokan, dan hidung, sehingga membentuk selaput putih dan tebal yang lama-kelamaan menutupi saluran nafas. CD ini juga dapat mengeluarkan racun atau toksin yang dapat melumpuhkan otot jantung dan syaraf. Selain dapat menyerang saluran pernafasan atas, difteri juga dapat menyerang bagian kulit dan pada kulit yang disebut dengan cutaneous diphtheria. Jika difteri terjadi pada kulit, maka kulit akan tampak bengkak, kemerahan, menyebabkan rasa sakit, dan juga terdapat luka dalam yang menyebabkan adanya membran berwarna abu. Lalu, fokus difteri pada bagian saluran pernafasan atas adalah pada tonsil, faring, laring, dan juga hidung. Nah, selanjutnya epidemiologi, di mana menurut WHO, Asia Tenggara merupakan wilayah dengan insiden tertinggi di dunia. Khususnya pada tahun 2005, Indonesia menempati urutan kasus difteri terbanyak kedua setelah India, yaitu sebanyak 3.203 kasus. Menurut data Profil Kesehatan Indonesia tahun 2016, jumlah kasus difteri sebanyak 415 kasus dengan kasus meninggal sebanyak 24 kasus, di mana kasus terbanyak terjadi di Jawa Timur, yaitu sebanyak 209 kasus, dan di Jawa Barat sebanyak 133 kasus. Dari seluruh kasus difteri, sebanyak 51% pasien tidak mendapatkan vaksinasi sebelumnya. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara penularan penyakit difteri? Ada 3 cara penularan penyakit difteri loh teman-teman. Yang pertama, penularan melalui udara. Misalnya, jika penderita difteri batuk atau bersin di sekitar orang yang tidak terinfeksi, maka orang sekitar itu bisa terjangkit difteri. Cara penularan yang kedua yaitu dengan cara kontak langsung. Artinya kita berkontak langsung dengan penderita difteri. Misalnya, jika kita minum dari gelas yang sama dengan penderita difteri, maka kemungkinan kita juga dapat terkena penyakit difteri loh teman-teman. Dan yang terakhir, difteri juga dapat menyebar ketika kita sengaja atau tidak sengaja menyentuh luka pada penderita difteri. Selanjutnya, apa saja gejala yang ditimbulkan oleh penyakit difteri? Terdapat beberapa gejala awal yang disebabkan oleh penyakit difteri, yaitu diantaranya yang pertama sakit tenggorokan, lalu demam dengan suhu kurang dari 39 derajat Celcius, kemudian sakit pada saat menelan, lalu timbul keabu-abuan pada bagian tenggorokan. Nah, masa inkubasi tersebut atau waktu sejak tertular hingga timbul gejala yang tadi disebutkan itu kisaran 2-5 hari setelah terinfeksi.
Selain itu, terdapat gejala yang lebih spesifik dari penyakit difteri, yaitu pembengkakan pada leher yang disebabkan oleh adanya pembesaran kelenjar getah bening. Lalu, apa yang terjadi jika tidak ditangani dengan benar? Jika tidak ditangani dengan benar, maka akan timbul kesulitan dalam bernafas. Apa saja sih faktor risiko pada penyakit difteri? Yang pertama yaitu tidak diimunisasi. Yang kedua yaitu karena lingkungan yang ramai dan tidak sehat. Dan yang ketiga adalah sering berpergian ke tempat endemik difteri. Nah, apa saja penanganan atau pengobatan yang dapat diberikan untuk penyakit difteri? Yang pertama, antitoksin atau AIDS, antidifteri serum. Yang kedua, antibiotik. Dan yang ketiga, vaksin DPT atau difteri, pertusis, dan tetanus. Vaksin ini diberikan pada anak-anak usia 2, 4, sampai 6 bulan, kemudian diulangi lagi pada usia 18 bulan dan 5 tahun. Lalu kita harus apa ya agar terhindar dari penyakit ini? Yang pertama, kita harus menjaga kebersihan diri seperti mandi. Yang kedua, kita harus rajin mencuci tangan sebelum atau sesudah makan. Yang ketiga, kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Dan yang keempat, makan dengan makanan yang sehat dan bergizi. Dan yang terakhir, imunisasi DPT pada bayi dan anak.